Borui sedikit bingung ketika mendengar jawaban Feng Tianxing pada awalnya. Apa yang disebut siapa yang memberitahuku? Tapi begitu dia berubah pikiran, Borui mengerti apa yang dimaksud Feng Tianxing. Dia sudah bertarung melawan Void tingkat kedua dan menang. Atas dasar itu, ia akan membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga para Laksamana dapat kembali ke wilayah itu sendiri. Mereka juga sengaja menunda dimulainya perang selama 30 hari, hanya untuk menaikkan harga bagi mereka untuk menunggu dimulainya perang di sini. Ini adalah ujian apakah Anda benar-benar mengikuti Feng Tianxing. Jika Anda benar-benar mengikuti, tentu saja Anda tidak perlu khawatir tentang waktu yang singkat ini. Tanah di bawah yurisdiksi Anda sendiri juga memiliki Feng Tianxing untuk menutupi bagian bawahnya. Tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi jika mereka tidak mau mengikuti Feng Tianxing, para Laksamana iblis yang datang ke sini kali ini hanya menebusnya. Harga mereka akan terlalu tinggi. Tidak hanya kemungkinan perubahan dalam yurisdiksi, tetapi juga perasaan meninggalkan kekuasaan. Tetapi terikat oleh Feng Tianxing di mana-mana, dan menderita di sini. Ini akan memakan waktu 1 bulan lagi siksaan. Jelas ini bukan sesuatu yang bisa mereka tunggu. Feng Tianxing dengan sengaja berjanji bahwa setan-setan ini bisa pergi, untuk menyingkirkan bagian dari bawahannya yang tidak mau berjanji setia kepadanya. Mirip dengan insiden Laksamana siang, Feng Tianxing tidak ingin hal itu terjadi lagi pada pasukannya. Untuk menghadapi Void, Anda harus memperhatikan kerusakan pertempuran Anda sendiri. Hilangnya mayat berarti Void memiliki boneka lain yang tersedia. Antara putaran dan putaran ini, ada perbedaan jumlah orang di antara keduanya. Jika pada saat kritis di masa depan, seseorang dengan gegabah mengirimkan kepalanya ke kehampaan, maka masalahnya akan menjadi serius. Sekarang Feng Tianxing memiliki pasukan puluhan juta setan, dan Laksamana siang membawa puluhan ribu kroninya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, jadi tidak ada gelombang untuk dibicarakan. Tetapi jika itu adalah 1 juta tentara, ada yang tidak beres. Jika itu adalah 100.000 iblis, mereka pada dasarnya dapat menyatakan kekalahan dan mundur. Memurnikan bawahannya sekarang adalah untuk memastikan bahwa tidak akan ada kejutan saat dia mengirim pasukan di masa depan. Borui mengatakan ini setelah pertimbangan singkat. Bagaimana dengan ini? Saya akan menyatakan kepada mereka bahwa Laksamana Feng mengalami kecelakaan saat mundur, dan itu akan memakan waktu sebulan. Untuk sementara saya akan mengoordinasikan pasukan. Saya tidak sebaik Anda dalam menekan mereka. Mereka secara alami akan datang kepada saya untuk menegosiasikan persyaratan, dan Anda tidak perlu menanggung beban ketika saatnya tiba. Kambing hitam ini mempengaruhi reputasinya. Feng Tianxing mengerutkan kening. Aku tidak memikirkannya, jadi lakukan saja seperti yang kamu katakan. Dengan persetujuan Feng Tianxing, Borui tidak terburu-buru melakukannya, tetapi terus berbicara. Kalau begitu aku akan membuat daftar Laksamana yang tersisa. Bagaimana kalau memberi mereka kesempatan untuk mengunjungi akademi? Saya percaya selama mereka memahami hal-hal di akademi dan bersedia berkontribusi pada ras iblis Anda, mereka akan dengan senang hati bergabung. Lebih baik membiarkan mereka berjuang untuk kesempatan ini sendiri daripada Tianxing kamu memaksa mereka turun. Meskipun Borui tidak sebaik Feng Tianxing dalam pengelolaan pasukan, dia adalah iblis, dan dia sangat jelas tentang iblis. Untuk saat ini, ide Feng Tianxing hanya satu ini. Detail spesifiknya akan diatur nanti, tapi Borui bisa memikirkan solusi yang lebih baik sejak awal. Seperti yang diharapkan dari ahli strategi yang disukai oleh Dedi Cheap, ini tepat. Oke, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Borui membungkuk dan pergi. Tianxing, kamu istirahat yang baik beberapa hari ini. Ketika kamu akan pergi berperang, aku akan mempersiapkan pasukan. Paling banyak setengah hari sudah cukup. Feng Tianxing melambaikan tangannya. 5 hari kemudian, 3 hari tersisa bagi para Laksamana ini untuk menunggu dan melihat, dan 2 hari tersisa bagi mereka untuk pergi, dan tidak ada ujian nyata untuk sisanya. Laksamana yang bimbang itu akan disaring di tingkat perguruan tinggi. Selama 5 hari terakhir, Feng Tianxing telah mundur di tenda besar, sesekali bekerja sama dengan kesalahannya dalam retret dan menciptakan beberapa penglihatan. Pada hari kelima, bagian luar tenda besar terlihat jauh lebih bersih. Kicau para Laksamana di masa lalu telah menghilang, dan hanya ada keheningan. Begitu langit berubah cerah, Borui memasuki tenda besar, tapi ekspresinya agak halus. Tianxing, kamu harus siap secara mental. Aku sengaja menyembunyikan berita tentang berapa banyak orang yang tersisa dari para Laksamana. Sekarang hanya tersisa 30 Laksamana, dan Laksamana lainnya telah dibawa pergi bersama tentara. Sekarang pasukan kita yang terdiri dari 1 juta setan masih ada, dan jumlah total 30 Laksamana adalah sekitar 2 juta. 7 juta setan telah pergi. Apakah kita akan menyerang lagi? Borui sangat khawatir sekarang. Dia tidak berharap para Laksamana ini pergi dengan begitu tegas, dan bahkan membawa pasukan mundur secara kebetulan. Jelas, mereka tidak ingin bekerja di bawah Feng Tianxing. Jumlah ini agak di luar imajinasinya. Jika Feng Tianxing tidak bersikeras membiarkan bagian iblis ini pergi, dia tidak akan mampu menahan godaan untuk menahan mereka. Mendengar ini,
Feng Tianxing menghela nafas lega. 30 laksamana? Sudah cukup. Biarkan mereka pergi ke tenda besar untuk membahas masalah. Selain itu, panggil si Yeming dan Hong Jiu. Kami akan melancarkan serangan pada siang hari ini, dan meninggalkan kamu untuk kembali malam ini. Borwi buru-buru bangun untuk membuat pengaturan. Tidak lama kemudian, semua laksamana berada di tenda besar, dan yang mengejutkan Feng Tianxing, Laksamana Yan benar-benar muncul. Kenapa kamu di sini? Grand Canyon tidak perlu dijaga? Laksamana Yan bangun bersama Nangong Tian. Kembali ke Laksamana Feng. Bawahan saya melihat sejumlah besar Laksamana mundur. Jadi saya meminta kabar dari mereka. Saya khawatir Laksamana Feng kekurangan tenaga. Jadi saya memutuskan untuk membawa 100.000 setan ke sini. Ada juga 200.000 setan di keluarga puncak sedang menyetel di tengah konsentrasi. Kekuatan harus digunakan sebagai keadaan darurat. Feng Tianxing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Oke, semuanya ada di sini. Mari kita ambil bagian. Laksamana yang tampak bingung. Tidak, bukankah kamu salah dalam latihanmu? Feng Tianxing tertawa. Bagaimana bisa ada yang salah dalam latihan Feng Tianxing saya? Bahkan jika saya mengubah latihan saya dengan bunga, saya mungkin tidak salah. Sekarang kita hanya memiliki total sekitar 3 juta pasukan iblis, dan total 31 laksamana. Ini kita semua. Kekuatan. Sekarang saya meminta semua orang yang hadir. Apakah Anda berani mengikuti saya untuk menyerang kehampaan? 5 laksamana melawan 1 fight. Apakah Anda punya nyali? Setan yang hadir menganggukkan kepala. Hanya satu yang berdiri. Laksamana Feng, bawahanku ragu. Menurut metode divisi Laksamana Feng, masih ada 2 kekosongan tingkat 2 di gunung. Feng Tianxing mengoreksi secara langsung. Itu satu, dan salah satunya sudah diurus olehku. Setan itu sedikit terkejut, dan ada sentuhan kegembiraan di wajahnya. Hanya ada 1 kekosongan tingkat kedua, dan 5 sisanya semuanya adalah kekosongan tingkat pertama, jadi lebih mudah untuk menanganinya. Semua sesuai dengan pengaturan Laksamana Feng. Melihat semua orang tidak ragu, Feng Tianxing langsung memerintahkan pasukannya. Dia Yeming dan Hong Jiu, tugaskan iblismu untuk para laksamana ini. Kalian berdua akan mengikutiku untuk menyerang fight. 31 laksamana yang tersisa, kalian dapat membedakan kekuatannya sendiri dan menghadapi 5 fight. Serang dalam setengah jam, ikuti saya untuk memberikan kontribusi.